Joseph Fritzl adalah seorang pria kelahiran 9 April 1935 yang merupakan anak tunggal dari Joseph Fritzl senior dan Maria Fritzl. Saat dirinya berusia 4 tahun, ayahnya meninggalkan rumah karena menjadi seorang prajurit di Denmark selama Perang Dunia Kedua. Sejak saat itulah dirinya hanya dibesarkan dengan ibunya sob. Dan naas, ayahnya terbunuh di medan perang pada tahun 1944. Nah, karena ibunya hanya seorang pekerja serabutan dan ayahnya meninggal dunia, masa kecil Joseph menjadi kurang perhatian kasih sayang. Meski hanya hidup dengan ibunya saja, dia tetap tumbuh menjadi seorang pria yang dewasa sob. Hingga pada dirinya berusia 21 tahun atau lebih tepatnya pada tahun 1956. Dia menikahi seorang gadis bernama Rosemary yang berusia 17 tahun saat itu. Kehidupan keluarga mereka normal saja seperti masyarakat pada umumnya dan dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Lalu 10 tahun kemudian atau lebih tepatnya pada tanggal 6 April 1966 lahirlah anak keempat Joseph yang diberi nama Elisabeth Fritzl. Elisabeth tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang sangat cantik sehingga sangat dimanja dan disayang oleh kedua orang tuanya sob. Namun kisah manis Elisabeth tidak berlangsung lama karena pada saat Elisabeth berumur 11 tahun atau sekitar tahun 1977 ayahnya mulai tertarik kepadanya. Ya, Joseph suka kepada Elisabeth alias anaknya sendiri sob. Dia mikir kayak gini. Kayaknya si Elisabeth makin hari makin cantik aja ya. Gak kayak ibunya yang udah mulai peot. Dan akhirnya saat itulah dia mulai berbuat tidak senonoh terhadap Elisabeth. Sedangkan Elisabeth hanya terdiam kebingungan ketika ayahnya berbuat seperti itu. Ya mungkin karena masih anak-anak dan takut dimarahi sob. Hari demi hari Elisabeth menjalani hidupnya dengan penuh tekanan batin. Bagaimana tidak sob? Orang yang dia kira bisa menjadi pelindungnya malah berbuat yang tidak-tidak kepadanya. Ternyata sebelum perilaku buruk Joseph dilakukan ke anaknya, dia sudah pernah terjerat kasus pelecehan seksual terhadap orang lain. Diketahui pada tahun 1967 atau sekitar 1 tahun setelah Elisabeth lahir, Joseph masuk secara paksa ke rumah seorang perawat yang kala itu berusia 24 tahun di kota Linz. Kemudian dia memperkosanya sambil memegang sebuah pisau ke tenggorokannya sob. Dan jika berteriak, dia akan membunuhnya. Dan di tahun yang sama dia juga disebut sebagai tersangka dalam kasus percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 21 tahun. Akibatnya Joseph ditangkap polisi dan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun lebih. Jadi sepertinya Joseph ini penjahat kelamin sob. Oke, kita kembali ke Elisabeth sob. Setelah Elisabeth lulus dari sekolah pada umur 15 tahun, dia mulai kursus menjadi seorang waitress atau pelayan di restoran gitu sob. Tapi pada bulan Januari 1983, gejolak masa muda Elisabeth keluar sob. Dia melarikan diri, dia pergi dari rumahnya, tidak mau kursus dan lain-lain. Lalu dia bersembunyi di kota Wina dengan teman dari tempat kursusnya. Tapi dia ditemukan oleh polisi 3 minggu kemudian dan dibawa kembali ke orang tuanya. Dia pun diharuskan bergabung kembali dengan kursusnya sob dan menyelesaikannya pada pertengahan 1984. Ya mungkin Elisabeth sangat hancur sob. Masa muda yang harusnya menjadi masa yang luar biasa malah menjadi sukar dan mengerikan. Karena setiap pulang sekolah ayahnya pasti macam-macam lagi dan selalu memaksanya untuk tidur bersama ayahnya. Namun saat itu rencana ayahnya masih gagal. Pada 28 Agustus 1984 atau setelah Elisabeth berusia 18 tahun, Joseph kembali tergoda oleh paras cantik anaknya sendiri. Kemudian dia mencari cara agar dia dapat melampiaskan nafsu bejatnya itu. Hari itu, Joseph berpura-pura sedang melakukan renovasi ruang bawah tanah keluarganya dan dia menyuruh Elisabeth untuk membawakan pintu ke ruangan tersebut. Nah, tanpa perasaan curiga sedikit pun, Elisabeth menuruti kemauan ayahnya itu. Namun ketika sudah sampai di ruang bawah tanah, tiba-tiba Elisabeth terjatuh sob. Ayahnya melilitkan sebuah handuk yang sudah diberi obat bius hingga dia tidak sadarkan diri. Nah, dari sinilah semua penderitaan Elisabeth dimulai. Sejak saat itulah Elisabeth mulai menjadi budak seks ayahnya sendiri sob. Lalu bagaimana bisa keluarganya tidak mencarinya? Jadi sebenarnya Elisabeth menghilang lagi sob. Nah, Rosemary atau ibu Elisabeth sangat gelisah dan melaporkan ke kepolisian bahwa anaknya telah hilang. Namun hampir sebulan kemudian Joseph menyerahkan sepucuk surat kepada polisi. Surat itu menyatakan bahwa Elisabeth sudah bosan tinggal bersama keluarganya dan ingin tinggal bersama seorang temannya. Ya bisa dikatakan pacar lah sob. Dia juga memperingatkan kedua orang tuanya untuk tidak mencarinya. Jika memaksa mencarinya dia akan meninggalkan negara itu. Joseph juga mengatakan kepada polisi bahwa Elisabeth kemungkinan besar bergabung dengan sebuah aliran agama. Memang benar sob, jika surat itu yang menulis adalah Elisabeth. Namun, isi suratnya di luar kendali dirinya karena itu adalah paksaan dari ayahnya. Elisabeth, ini kamu tulis surat, tapi kamu hanya menulis apa yang ayah katakan saja ya. Kalau nggak nurut, nih, bogem buat kamu. Elisabeth pun hanya bisa meratapi nasibnya sob, karena jika dia tidak menuruti kemauan ayahnya, dia akan disiksa. Jadi Elisabeth pura-puranya dibawa kabur pacarnya sob, padahal diculik oleh ayahnya sendiri di ruang bawah tanah yang khusus. Pertanyaan selanjutnya, kenapa keluarga yang ada di rumah itu tidak tahu kalau Elisabeth sebenarnya ada di ruang bawah tanah itu? Jadi ruang bawah tanah rumahnya itu yang tahu seluk-beluknya cuma Joseph saja sob. Ruang bawah tanah yang dibuat Joseph sangatlah dalam, bahkan ruangan itu memiliki pintu yang dilindungi oleh kode elektronik yang dimasukkan menggunakan remote control.
Dan saking dalamnya, untuk mencapai pintu itu, 5 ruang bawah tanah yang terkunci harus dilintasi. Ya, otomatis segala suara yang keluar dari ruang bawah tanah itu tidak akan terdengar sob. Tapi meskipun demikian, di dalam ruang bawah tanah itu dia melengkapi peralatan layaknya sebuah kontrakan sob. Ada toilet, dapur, beberapa kamar tidur, dan lain sebagainya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu? Elizabeth mengalami berbagai macam penganiayaan dan juga tindak pemerkosaan sob. Dan karena seringkali diperkosa oleh ayahnya, pada sekitar tahun 1988 sampai 1990, lahir anak pertama dari hubungan antara ayah kandung dan anak kandung, yang mereka beri nama Kirsten. Lalu beberapa tahun kemudian, anak kedua mereka lahir dan diberi nama Stefan. Lahir sendiri tanpa bidan dan mereka berdua dibesarkan Elizabeth di ruang bawah tanah itu. Dan setiap 3 minggu sekali, Joseph membawakan bahan-bahan makanan untuk makan dan minum mereka. Lalu pada bulan September 1992 lahirlah Lisa yang merupakan anak ketiga mereka sob. Joseph berpikir kalau kayaknya nggak mungkin anak ketiga dari mereka ini dibiarkan lagi bersama Elizabeth. Jadi dia memiliki ide untuk membawa bayi itu dan menyuruh Elizabeth menulis sebuah surat lagi yang mengatakan kalau dia tidak mampu untuk merawatnya. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1993, Joseph meletakkan Lisa di depan rumahnya sendiri. Jadi seolah bayi itu bayi orang lain sob yang dibuang oleh ibunya karena tidak bisa merawatnya. Padahal itu hanya akal busuk Joseph. Kemudian Joseph berpura-pura tidak tahu dan merasa iba melihat bayi Lisa yang saat itu berusia 9 bulan. Lalu keluarga Joseph pun mengadopsi Lisa sob. Setahun kemudian, Elizabeth hamil lagi dan melahirkan lagi. Kemudian dia menamai anak keempatnya itu dengan nama Monica pada tanggal 15 Desember 1994. Dan lagi-lagi Joseph melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian Joseph dan istrinya pun mengadopsi bayi bernama Monica itu. Setelah kelahiran anak keempat pada tahun 1994, Joseph menyuruh Elizabeth melakukan perluasan ruang bawah tanah dari 35 menjadi 55 meter persegi. Hal ini membuat Elizabeth dan anak-anaknya bekerja selama bertahun-tahun menggali tanah dengan tangan kosong. Lalu 2 tahun kemudian atau pada tahun 1996, Elizabeth melahirkan anak lagi sob. Kali ini dia melahirkan anak kembar. Namun sayang, salah satunya meninggal dunia dan tubuhnya dikremasi di tungku pengapian oleh Joseph. Salah satu anak kembar yang masih hidup tadi diberi nama Alexander, yang pada tahun 1997 lagi-lagi Joseph melakukan cara yang sama dengan 2 anak tadi yang mereka adopsi. Joseph juga pernah memberi ancaman kepada Elizabeth dan anak-anaknya bahwa mereka akan dibunuh dengan gas jika mereka mencoba melarikan diri. Dan anak terakhir atau anak ketujuh lahir pada bulan Desember tahun 2002 yang diberi nama Felix. Namun kali ini Joseph membiarkan Felix tetap bersama Elizabeth di bawah tanah. Elizabeth bersama ketiga anaknya Kirsten, Stephen, dan Felix menjalani kehidupan mereka selama bertahun-tahun di bawah tanah sob. Makan, tidur, belajar, bermain mereka lakukan hanya berempat saja. Sedangkan Joseph datang hanya untuk memberikan makanan dan memuaskan nafsunya saja. Lalu pada tanggal 19 April 2008, Kirsten putri Elizabeth yang berusia 19 tahun sakit parah. Kemudian Joseph membawanya ke rumah sakit di Amstetten dan memberitahu dokter bahwa Elizabeth telah meninggalkan gadis yang sakit ke rumahnya. Dokter pun langsung sadar. Loh, bukannya Elizabeth itu orang yang telah meninggalkan rumah orang tuanya ya? Nah, ketika Kirsten jatuh koma, dokter memanggil polisi sob untuk meminta bantuan agar dapat mencari Elizabeth karena dokter ingin tahu riwayat penyakit apa saja yang diderita oleh Kirsten. Joseph pun dilanda kebingungan sob, apa yang harus dilakukannya saat itu. Akhirnya karena khawatir Kirsten kenapa-napa, Elizabeth memohon kepada Joseph untuk membiarkan dia bertemu dengan Kirsten. Dan akhirnya pada tanggal 26 April 2008, Joseph mengeluarkan Elizabeth beserta ketiga anaknya. Kemudian Joseph berpura-pura tidak tahu apapun dan mengatakan kepada istrinya bahwa Elizabeth telah pulang ke rumah mereka. Setelah mendapat informasi dari dokter bahwa Joseph dan Elizabeth berada di rumah sakit, polisi segera meluncur ke TKP dan menahan mereka di halaman rumah sakit, lalu membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan akhirnya disinilah cerita memilukan Elizabeth berhenti. Elizabeth yang saat itu sudah berusia 42 tahun mengatakan segalanya kepada polisi. Dia mengatakan bahwa dirinya selama 24 tahun dianiaya dan diperkosa ribuan kali oleh ayahnya sendiri. Bahkan sebelum Joseph melakukan pelecehan seksual, Joseph memaksanya untuk menonton video porno. Dan bahkan dia melakukan hal itu di depan anak-anaknya sob. Akhirnya polisi tetap menahan Joseph dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pernyataan dari Elizabeth. Dan setelah melakukan investigasi lebih mendalam, benar saja semua yang dikatakan Elizabeth adalah benar adanya. Keesokan harinya atau pada tanggal 27 April 2008, polisi mengumumkan penangkapan Joseph atas dugaan insest atau hubungan seks yang dilakukan padahal memiliki ikatan darah dan penculikan. Awalnya, Joseph mengelak jika anak-anak itu adalah anak hasil hubungannya bersama Elizabeth. Namun setelah dilakukan tes DNA, benar saja mereka adalah anak Joseph.
Sidang pertama Yosef terjadi pada tanggal 16 Maret 2009 di kota San Polte, Austria. Dalam persidangan itu, Yosef mengakui segala perbuatannya sob dan siap menerima hukuman yang akan diberikan. Dari bukti-bukti yang ada dan juga diperkuat video yang diam-diam direkam oleh Elizabeth, membuat Yosef harus menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Saat itu usia Yosef 74 tahun sob, yang artinya Yosef akan bebas dari 74 tahun lagi mulai dari saat itu, atau sekitar tahun 2083. Dan sekarang dia masih dipenjara di Biara Garsten, bekas biara di Austria Hulu yang telah diubah menjadi sebuah penjara. Kehidupan Elizabeth sekarang sudah cukup tenang sob. Dia hidup bersama keenam anaknya. Ya, meskipun keenamnya tidak langsung akrab karena dibesarkan dalam dua kondisi yang berbeda. Namun akhirnya mereka dapat menikmati kehidupan dengan baik. Berjalan-jalan bersama, belanja bersama, dan hidup tanpa dibayang-bayangi oleh rasa khawatir terhadap sesuatu. Pada 28 Juni 2013, ruang bawah tanah di rumah keluarga Yosef atau tempat dia melampiaskan nafsu bejat kepada anaknya itu akan diisi dengan beton yang kemungkinan akan menelan biaya sebesar 100.000 euro. Rumah itu akan dijual di pasar terbuka. Sementara sebagian besar tetangga menyetujui proposal tersebut, tapi beberapa orang lebih suka properti itu dibongkar karena sejarahnya yang kotor. Namun pencari suaka ditawari rumah itu untuk ditinggali. Rumah itu dijual seharga 160.000 euro pada Desember 2016 dan akan diubah menjadi apartemen. Kisah ini telah ditampilkan dalam film dokumenter 2008, The Long Night, Secrets of the Cellar Austria, dan film dokumenter 2010 yaitu Monster, The Joseph Fritzl Story.